Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia dengan anggota kelompok Maria Evi Permatasari NPM 19751042, Monika Gita Daliana NPM 19751046, Nurmita Auria NPM 19751050, dan Weni Elvinta NPM 19751065. Selanjutnya, saya Nurmita Auria ingin menjelaskan yaitu tentang definisi penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, sumber penarikan tenaga kerja. Sumber penarikan tenaga kerja yaitu ada sumber internal dan sumber eksternal. Untuk sumber internal yaitu internal staffing, proses memutasikan pegawai berdasarkan hasil evakuasi terhadap penilaian prestasi kerja dan kondisi pegawai yang ada di perusahaan. Ada 3 bentuk mutasi pegawai yaitu pertama, promosi jabatan. Pemindahan pegawai dari satu jabatan ke tingkat jabatan yang lebih tinggi daripada jabatan sebelumnya. Yang kedua, transfer atau rotasi pekerjaan. Pemindahan bidang pekerjaan pegawai kepada bidang pekerjaan lainnya tanpa mengubah tingkat jabatannya. Kemudian yang ketiga, demosi jabatan. Penurunan jabatan pegawai dari satu jabatan ke tingkat jabatan yang lebih rendah atas dasar kondisi dan prestasi kerjanya atau akibat terjadinya penyederhanaan struktur organisasi. Dengan cara mutasi yang bersifat vertikal, promosi atau demosi, maupun bersifat horizontal. Kemudian untuk sumber eksternal yaitu yang pertama kantor penempatan tenaga kerja, yang kedua lembaga pendidikan, ketiga referensi karyawan atau rekanan, keempat sertifikat guru, kelima pencakokan dari perusahaan, keenam nepotisme dan leasing, ketujuh pasar tenaga kerja, dan yang terakhir sumber-sumber lain. Kemudian akan dilanjutkan oleh Weni Elvinta. Saya persilahkan. Selanjutnya adalah rencana program penarikan karyawan. Data perusahaan Web Group di bulan Desember 2021 yang bergerak dalam bidang jual, beli, serta dalam pengolahan kopi menjadi bubuk kopi dan melayani pembelian hasil itu secara kecil atau skala besar. Kapasitas produksi harian adalah sejumlah 70 kg. Standar prestasi kerja satu orang anggota per hari yaitu 8 jam adalah 5 kg. Jumlah karyawan pada 1 Januari 2021 adalah 15 orang. Pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 23 orang yang diterima 1 orang dan yang diberhenti 3 orang. Serta data absensi karyawan selama bulan Desember 2021 ada 20 hari dari jumlah hari kerja efektif yaitu 22 hari kerja. Selanjutnya diketahui volume pekerjaan yaitu 70 kg, standar prestasi kerja untuk 1 orang adalah 4,67 kg, 2 gram menjadi 5 kg, absensi yaitu 2 hari, jumlah hari kerja efektif 22 hari, jumlah selisih antara karyawan yang keluar dengan yang masuk adalah 2 orang, jumlah karyawan awal adalah 15 orang, jumlah karyawan akhir adalah 13 orang. Ditanya, yang pertama, bagaimana analisis beban kerja? Yang kedua, turnover. Yang ketiga, tingkat absensi. Dan yang keempat adalah jumlah karyawan efektif. Jawabannya A, yaitu analisis beban kerja dapat dihitung dengan menggunakan volume pekerjaan dibagi standar prestasi kerja dikali 1 orang. Volume pekerjaan 70 dibagi 15 dan dikali 1 orang menghasilkan 4,67. Yang B, turnover. Untuk menghitung turnover, rumusnya yaitu jumlah selisih antara karyawan yang keluar dengan yang masuk dibagi dengan setengah dari jumlah karyawan awal ditambah jumlah karyawan akhir dikali 100%. Jumlah selisih antara karyawan yang keluar
dengan yang masuk yaitu 2 dibagi dengan setengah dikali 15 ditambah 13 dikali 100%, hasilnya yaitu 14,28%. Yang selanjutnya yaitu menghitung tingkat absensi. Tingkat absensi dapat dicari dengan rumus hari karyawan absen atau tidak hadir dibagi dengan hari kerja seluruh karyawan dikali jumlah karyawan lalu dikalikan dengan 100%, sama dengan hari karyawan absen atau tidak hadir itu adalah 2 dibagi dengan hari kerja seluruh karyawan itu 22 hari dikali dengan jumlah karyawannya 15 dikalikan dengan 100% menghasilkan 0,6. Dan yang D, menghitung jumlah karyawan efektif. Untuk menghitung jumlah karyawan efektif dapat dicari dengan beban kerja ditambah turnover ditambah tingkat absensi. Beban kerja yang didapat yaitu 4,6 ditambah turnover 14,2 ditambah dengan tingkat absensi yaitu 0,6 sama dengan jumlah karyawan efektif yaitu 19,4. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, nilai jumlah karyawan efektif adalah 19 orang, artinya karyawan yang ada pada perusahaan Wemtu Coffee kekurangan karyawan sehingga proses produksi kurang efektif. Oleh karena itu, perusahaan Wemtu Coffee membutuhkan tambahan karyawan sejumlah 6 orang. Yaitu posisi jabatan yang kami rekrutmen adalah asisten promosi. Yang ketiga, sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja yang kami gunakan berasal dari luar dengan melakukan periklanan dan media massa. Yang ketiga yaitu metode yang kami gunakan. Metode yang kami gunakan yaitu metode terbuka dengan informasi secara luas, memasang iklan pada media massa baik cetak maupun elektronik agar terbesar keluar masyarakat. Dengan melakukan metode terbuka, diharapkan lamaran banyak masuk sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang qualified lebih besar. Yang kedua yaitu posisi jabatan